Selamat malam, ketemu lagi sama gua Bening Jogon Mokon Enak. Halo, kali ini gua nggak mau makan ataupun review makanan atau pergi kemana-mana nih. Hari ini gua cuma mau share, gua mau cuma bersaksi sedikit tentang satu dua hal yang menurut gua perlu gua sampaikan sih, perlu gua share. Yaitu satu, tentang nikmatnya dan indahnya hidup berserah sama Tuhan. Oke, gue mulai saja ya. Gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue 1-2 bulan terakhir tentang hidup berserah sama Tuhan itu seperti apa sih. Intinya satu cerita gini. Kalian tahu kan sekarang kondisi seperti ini, COVID dan lain-lain lah. Semua anak-anak masih belajarnya di rumah secara online. Pasti perlu namanya kuota, kedua perlu namanya gadget, entah itu handphone, entah itu laptop dan lain-lain. Pada prinsipnya Tuhan udah kasih gue berkat buat anak gue bisa belajar dengan adanya handphone sendiri, di dalam handphone gue sama istri. Anak gue udah punya handphone satu, tapi satu kendalanya itu anak gue yang kecil, adiknya itu selalu mengganggu dan selalu ingin main handphone juga karena dia tidak punya ketika belajar. Nah, singkat cerita, ya setiap belajar, setiap apa, adiknya selalu ganggu. Jadinya namanya William, selalu ganggu cicinya yang lagi belajar dan lain-lain, dan akhirnya terganggu. Akhirnya anakku juga bilang, "Papa, aku perlu handphone baru. Setidaknya kalau tidak kasih dede supaya tidak ganggu." Oke, dan aku sempat berpikir sama istri, aduh Tuhan, apa harus dibeliin handphone baru lagi ya? Ya mungkin bukan yang mahal-mahal, akhirnya sekedar adanya saja. Ya sempat berpikir, sempat doa, Tuhan perlu handphone. Sempat berpikir untuk ambil yang murah lah, udahlah kita ambil aja lah cicilan atau apa gitu ya, kebiasaan orang utang. Enggak, intinya sih sempat berpikir untuk beli yang murah saja dengan apa adanya lah, yang penting bisa untuk adiknya dan supaya tidak diganggu. Singkat cerita lagi, ya sempat berpikir nanti akhir bulan mau beliin sih, atau pas ulang tahun anakku yang besar mau beliin handphone, tapi pas sebelum beli handphone kemarin, ya mungkin sebelum gajian kemarin ya, Tuhan kasih satu jawaban yang luar biasa banget yang nggak pernah kepikiran sama gue. Tahu-tahu ada seorang, ya intinya customer lah atau kolega dari gue atau istri lah ya, perlu gue sebutkan, kolega dari dan istri yang pernah setiap malam beberapa kali nelpon, mendengar sih itu kenapa lagi berantem ya, rebutan, oh iya rebutan handphone seperti itu, oh ya sudah, dan lain-lain. Tahu-tahu suatu ketika kemarin itu beliau nelpon, udah tua sih, seorang tante ya, maksudnya sudah sepuh. Dia nelpon dan bilang, aku ada handphone loh nganggur di rumah nggak kepake, nanti aku kasih aja buat anak kamu ya. Loh, kasih yang bener. Ya nggak kepake kok, nanti aku cari dulu. Waduh, kaget juga mendengarnya ya. Orang yang bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan apa, bisa tahu-tahu berpikir gitu. Udah, anak lu udah gua anggap cucu nih. Dan besoknya itu handphone langsung dikasihkan dan sudah ketemu, meskipun hanya handphonenya saja tanpa charger dan lain-lain, tapi itu handphone masih grass, masih bagus banget dan bisa dipakai untuk ya YouTube dan main game dan lain-lain bisa dipakai. Dan ya singkat cerita, kita nggak jadi beli handphone karena Tuhan kasih lewat seorang yang bukan saudara, bukan siapa-siapa, mendadak memberikan handphone, dan akhirnya ya dapatlah tuh anakku yang kecil handphone. Bukan handphone yang mahal, bukan handphone yang mewah, tapi itu handphone Android dan cukup
untuk sesuai apa yang dibutuhkan sama gue sama istri buat ngasih ke anakku yang kecil. Jadi kalau gue sih merasa ikut Tuhan itu sesuatu banget. Ini mungkin ceritanya cuma simple hal kecil, tapi buat gue satu hal, ikut Tuhan itu berserah sama Tuhan itu satu yang luar biasa. Mungkin ketika kita berserah sama Tuhan dan ikut sama Tuhan, kita nggak hidup berkelebihan. Kita nggak hidup selalu berkecukupan lebih, ada uang lebih dan segala-galanya, enggak. Tapi setiap kita memerlukan sesuatu dan kita berdoa sama Tuhan, waktu Tuhan itu indah banget, keren banget. Apa yang kita butuhkan Tuhan kasih. Ketika ya gue ngerasa gue cuma doa sama Tuhan, Tuhan cuma butuh handphone nih, butuh handphone yang simple, nggak usah yang mahal-mahal sama free. Aku nggak ngarep free, aku mau beli yang murah ada kan. Aku doa yang cukupkan kami buat membeli handphone itu. Mukjizatnya luar biasa. Tuhan kasih itu free, tanpa sepeser pun bayar. Dan spek yang diperlukan itu sudah cukup banget untuk memenuhi apa yang doa gua sama istri doakan, untuk ngasih ke anakku yang kecil supaya nggak ganggu yang besar. Ya akhirnya puji Tuhan sampai sekarang sudah nggak digangguin lagi ketika belajar dan lain-lain, dan sudah bisa belajar lebih tenang karena adiknya sudah punya handphone sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Itu salah satu share gue sih. Mungkin ada satu cerita lagi yang gue mau share ya, sebentar nanti next. Lanjut cerita yang kedua. Gue mau share juga, mau bersaksi sedikit juga dengan cerita yang kedua. Gue mau ceritain dulu kalau gue sama istri itu orang yang kurang beruntung, unlucky atau sama tidak beruntung dalam segala hal undian apapun itu undiannya. Contoh kita baca supermarket atau apa, ada kan kadang Pak aja dibuang ya, masukin ininya nota belanjanya untuk undian. Sering kita ikut yang seperti itu, tapi belum pernah sekalipun dapat sih. Gue lupa sih udah pernah atau belum, tapi yang ingat gue belum. Gak cerita gini, kemarin gue sama istri dapat undangan untuk datang ke acara ulang tahun satu toko baby shop yang produknya terkenal sih. Dan dalam undangan kita pernah belanja sana, ada undian berhadiah. Acaranya jam 2 ya, nanti kita datang sih, udah mulai you just be vibing, reaching for something within you. Nights in California, fly passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Iya, acara chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright. Yang paling besar kompor gas kalau nggak salah, atau magic jar kompor gas kalau nggak salah yang paling mahal. Ya kita sih ngarep sih ya mudah-mudahan dapet apalah gitu ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol kayaknya yang datang nggak terlalu banyak nih, karena kalau nggak datang itu batal. Yang datang itu paling hanya sekitar 30 orang lah atau 40 orang nggak sampai. Jadi kita pikir wah pasti dapat nih kayaknya, kan nggak datang meskipun dapat batalin. Dari jam 2 kita ikutin acaranya tuh satu-satu kan, panggil hadiah terkecil sampai hadiah besar, you just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California, fly passing homes, yeah, right by sunset colored sky. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright.
Tuhan tahu lah kita mampu beli payung doang kali. Sempat ngomong kayak gitu sedikit sih. Akhirnya kita pulang udah. Kita pulang, nggak inget apa-apa lagi udah. Besoknya siang udah kerja, gua kerja, istri kerja. Siang istri gua nelpon, "Beb, yang apa? Tahu nggak? Tahu nggak apa? Kemarin kan kita ngucap ya, dia sih yang ngucap bukan gua. Mau dapat payung aja susah ya. Terus kan kata dirimu bilang ya Tuhan tahu kali kita mampu ya." Iya. Si gue telepon, "Kenapa?" kata gue. "Tahu nggak tadi si ownernya itu telepon gue." "Oh gitu, terus nanya apa?" "Iya, kemarin sampai jam berapa di sana acara? Sorry ya nggak bisa nemenin lama karena acara." "Oh ya nggak apa-apa." "Oke. Sampai jam berapa?" "Sampai jam 4 selesai acara." "Oh ya, oke, makasih lo udah dateng." Tahu-tahu apa coba katanya? Ownernya nanya, "Dapat apa kemarin hadiahnya?" Ya istriku akhirnya jawab sih, "Nggak dapat apa-apa sih, Ci." "Nol." "Oh gitu. Ya belum beruntung ya." "Iya. Oke, nanti sore mampir ya." "Oh, mampir mau ngapain sih?" "Ya mampir aja ke toko. Aku udah pisahin ada payung sama voucher makan untuk berdua." Sebenarnya voucher makan pakai satu tapi bisa buat berdua. Dengar itu istriku langsung mikir, wow, lah bisa gua juga langsung mikir, wow, kata-kata kita itu Tuhan dengar loh. Gue sampai ngomong sama istri, "Nah tuh dengar, Tuhan dengar apa yang lu bilang, Tuhan dengar apa yang lu bilang. Mau dapat payung aja susah ya. Jangan sampai nih disentil sama Tuhan. Tuhan udah bilang nih seolah-olah tegur, Tuhan itu seolah-olah tegur. Lu kalian berdua nih remehin Tuhanmu. Jangankan cuma payung, nih gua kasih payungnya tanpa berpikir apapun, tanpa harus lewat undian, gua kasih payungnya plus dikasih voucher makan." Amazing banget kan. Kalau gua akhirnya gua ngomong sama istri, iya. Kenapa kita waktu itu nggak ngucap ya? Kita nggak doa aja ya. Kita nggak ngucap. Aduh, mau dapet magic jar aja susah gitu ya. Mungkin Tuhan kasihnya magic jar plus macam nasinya, makannya gitu kan lengkap. Tapi ya dari situ gue cuma belajar satu sih guys. Gue cuma mau cerita sama kalian satu. Kata-kata kita itu adalah satu doa. Hati-hati dalam berkata-kata karena Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Tuhan mendengar apa yang kita katakan ketika kita bilang, ketika gue sama istri bilang cuma, "Aduh dapat payung aja tuh susah sih. Mau dapat payung lewat undian aja susah bener." Gitu loh. Dengan kan magic jar atau mobil kayak dapat payung aja susah. Tuhan dengar loh. Tuhan dengar seolah-olah Tuhan langsung bilang, "Nih payungnya lewat apa yang bukan lo pikirin, bukan apa yang kau pikirkan, bukan apa yang kau lihat dengan mata dan dipikirkan dalam hati. Tapi Tuhan sediakan itu lebih indah, lebih luar biasa caranya. Dikasih lewat langsung dari ownernya, dikasih payungnya, diambil plus voucher makan untuk kedua." Amazing banget kan guys. Ya mungkin kalau buat kalian ini sepele mungkin itu ya. Cuma buat gue berpikir dari satu hal yang tadi gue cerita pertama itu, hidup berserah sama Tuhan itu amazing banget. Jadi mungkin yang tadi gue bilang, kita nggak hidup berkelimpahan, kita nggak hidup mungkin berkelebihan, tapi apa yang kita perluin, apa yang kita butuhkan itu disediakan ketika saatnya benar-benar tepat buat kita. Dan yang kedua tadi aku cuma bilang, perkataan kita itu luar biasa dan Tuhan dengar perkataan kita. Jadi apa yang kita katakan itu salah satu bagian dari doa. Jadi ketika kita berkata-kata, cobalah berkata-kata yang baik. Coba berkata-kata yang memberkati orang lain dan diri kita sendiri. Karena Tuhan mendengar dan itu bisa dijadikan satu kenyataan yang Tuhan berikan buat kita jauh lebih indah. Mungkin kalau waktu itu gue bilang, aduh mau dapat mobil aja susah. Mungkin Tuhan kasih ya, mungkin nggak just kidding. Tapi yang jelas percayalah sama gue,
cobain hidup berserah sama Tuhan. Serahkan apapun masalahmu, serahkan apapun kekhawatiranmu. Tuhan pasti kasih yang terbaik pada waktunya dan indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita loh ya. Indah pada waktunya Tuhan. Trust me, believe to God, and surrender to Him. Itu luar biasa banget. Ya guys ya, oke? Itu aja yang gue mau sharing. Jadi semoga bisa memberkati kalian. Semoga bisa jadi satu rema yang indah buat hidup kalian. Mungkin di luar kontenku, tapi gue cuma mau cerita itu doang sih. Oke, shalom saudara, terima kasih. Tuhan memberkati, ketemu lagi sama Benim di Jagoan Makan Enak. Bye-bye.